bikin pinter 1-2 anak, sekolah ini primagama, dang, kursus ini primagama, dang. 7 bulan 1 tahun pokoknya dia. Nah kelas itu kita buka, orang lain datang, set ke situ. Tentu tugasnya akan menjadi tugas saudara dong. Closing, promosi, tugas saudara. Jangan sampai nanti tamu saya datang, saudara bilang, pagi Pak, pagi, Assalamualaikum, salam. Ada kelas Ustadz Yusuf Mansur. Oh iya, masuk aja. Ya jangan begitu dong. I do it for you, Brian Adam. Saya lakukan ini buat Anda. Lo Anda anggap itu tamu Anda. Masuk Bu. Sudah duha? Oh, belum. Duha dulu. Ada di lantai 1. Kita siapin kacang hijau, ada penganan pagi buat ibu sama suami. Nanti silakan setelah sholat duha bisa menikmati. Nanti kita akan mulai kelas kita tepat jam 9.15. 10-20 pasangan masuk. Berarti kira-kira 20-40 orang. Saya bicara lewat video seperti yang sebentar lagi saya akan tayangkan. Dan Anda operatornya. Saya seperti memiliki 700 bioskop. Saya seperti memiliki 700 training center. Ada yang bergerak. 1000 kali pun Anda nggak promosi, layanin aja dia yang baik. Allah banyak Pak. Berapa orang yang masuk 40, Allah dapelin 80 murid baru Anda. Do your best and Allah will do the rest. Lakukan yang terbaik, nanti Allah kasih saya. Layanin aja. Nah, kaitannya dengan pertanyaan kayak begini, Bu, jutaan orang nanya, sedekah yang terbaik itu gimana sih? Terus sedekahnya kemana? Terus saya sudah sedekah, kok malah hilang motor? Saya sedekah cincin kawin saya, malah saya bercerai. Banyak seperti itu. Mereka need the answer. Mereka butuh jawaban. Lah kalau saya jawab satu sekarang di sini, yang lain mana? Yang lain butuh jawaban juga. Saya sudah rekam tuh pembelajarannya. Bagaimana ketika sedekah Anda tidak bekerja, bikin kelasnya sah. Datang lagi orang ke Primagama. Assalamualaikum, salam. Betul ya, ada kelas Ustadz besok di sini tentang bagaimana sedekah ketika tidak bekerja. Betul Mas. Sudah sholat duha? Standar. Sudah sholat duha? Oh, belum Pak. Belum. Silakan kita bikinkan di lantai 1 buat Anda sholat. Ada makanan juga, kacang hijau sama panganan yang lain buat welcome drink dan sarapan pagi. Kita akan mulai tepat nanti jam 9.15. Silakan Mas. Masuk ya. Dak. Subhanallah. Ini kenapa saya mau ngurus gitu. Dan saya berkali-kali tekankan ke Pak Hari, Pak Adam, Pak Purdi. No. Don't think about money. Jangan berpikir tentang duit. Jangan. Don't. Kita harus mikir tentang Allah. Lebih powerful ketimbang duit. Betul Pak. Betul. Di Indonesia ini the big 5 problem, ya, big 5 problems diantaranya adalah jodoh. Di sini aja kalau saya tanya siapa yang belum punya jodoh, ngacung. Mulai ini banyak kan nih. Coba yang belum punya jodoh berdiri. Ayo, malah berdiri. Iya, nggak usah malu. Sebentar lagi kita akan doain. Tidak berlaku buat yang pengen lagi ya. Tidak berlaku buat yang pengen lagi. Oh gimana, mana. Mbak, Mas, bukan Anda doang loh yang belum punya jodoh. Puluhan ribu, ratusan ribu, dan jutaan para jombloers di luar sana yang belum berjodoh. Bagaimana kalau kemudian kita kenalkan mereka semua sama pabrik jodoh? Seru kan? Bagaimana kalau kita perkenalkan kepada perempuan-perempuan, laki-laki dengan yang mahal memberikan jodoh buat dia?
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kita bikin dah seminarnya, judulnya 7 Steps to Wedding. Berburu bidadari, berburu pangeran. 7 step, 7 langkah menuju pelaminan. Mesti laku. Mesti laku. Enggak usah bayar. Tiketnya adalah membiayai 2 anak yatim kursus di Primagama. Selesai. Itu yang ada di pikiran saya. I come to you not with money. Tidak dengan uang. Saya datang ke Anda semua dengan yang punya otak saya, dengan yang punya lisan saya, dengan yang punya seluruh duit yang kita butuhkan. Mikir, doa, gerak di luar kebiasaan kita. Be an extraordinary people. Jadi yang berbeda gitu loh. Bikin seminar 7 langkah menuju jenjang pernikahan. 7 langkah. Langkah pertama masjid, langkah kedua masjid, langkah ketiga masjid, langkah 4 masjid, masjid terus. Langkah pertama sholat, langkah kedua sholat, terus tuh. Ini nanti kita perkenalkan apa aja 7 langkah itu. Biasanya orang kalau disiplin baru 1 langkah nih udah jadi nih. Langkah ketiga udah 2 dia punya. Langkah ke-7 gua nggak tahu punya berapa ya. Punya pilihan, mau yang mana dia nikahin, maksudnya begitu. Mikirnya udah poligami terus ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah saya bikin, kita turunin dari pusat, top down, dadang, bawa gerak, set. Orang masuk datang. Registrasi dia, mana anak yatim yang saudara biayai. Tentu kita jangan arogan dong. Jangan suruh orang full bayarin. Sedekah kita mana? Wah, Anda curang kalau begitu. Anda nyuruh orang sedekah, kalau kita nggak sedekah, potong dong. Deng. Anda cukup bayar 50% untuk anak yatim yang saudara bawa. Fair, adil. Ya toh? Jalan, deng. Orang udah datang masuk, bawa anak yatim, kelas penuh ada 2-3. Yang kita layani gua anak-anak yatim. Anak yatim ini, yang kita tahu datanya, oh ini dibawa sama si mbak ini. Mbak ini pengen sekali jodoh, dia umur sudah 41. Mana yang nggak mungkin buat Allah? Semuanya mungkin. Kita minta anak ini mendoakan si mbaknya itu, subhanallah, doain terus. Ada surat undangan masuk ke cabang kita. Subhanallah. Mengundang kepala cabang Primagama acara Madura. Saya menikah alhamdulillah setelah mengikuti sesi 7 Steps to Wedding dan seterusnya. Jadi banyak itu. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan sehingga Pak Adam menulis ada new strategy. Ini kan new strategic yang tidak pernah terpikirkan barangkali sebelumnya. Iya juga ya. Kita pasang spanduk yang nggak ada hubungannya sama sekali sama promosi kita. Apa spanduknya? Disiapin takjil untuk semua yang berbuka puasa Senin dan Kamis di seluruh cabang Primagama. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nggak ada hubungannya. Nggak boleh makan korma kecuali daftar dulu. Nggak usah bos, nggak usah. Allah yang akan membayar saudara. Sambil makan korma dilihat-lihat. Ini apaan? Oh ini kelas kita buat anak-anak kita. Insya Allah dengan ramuan kita, dengan konsep kita, ditambah dengan doa dan sholat yang kita akan kawal kalau dia muslim. Kalaupun tidak muslim, toh juga punya Tuhan. Di kelas ini nanti anak-anak bisa tembus ke dunia perguruan tinggi apa yang dia mau. Kelihatannya sih nggak ada reaksi, teman orang gitu. Ambil minum, makan korma 1-2. Tapi besok dia datang lagi.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kemarin saya datang ke sini, saya ngelihat ada apa namanya kelas itu ya. Masih ada nggak formanya? Enggak, saya mau nyekolahin anak saya di sini kursusin. Katanya kalau di sini bagus ya. Oh ya, kita punya track record dengan kita punya sistem. Insya Allah, mudah-mudahan perguruan tinggi mana yang anak bapak mau masuk, insya Allah dia bisa. Bayar, itu Allah yang gerakin. Kalaupun tidak, apa susahnya buat Allah? Cedang. Oh, udah Allah mana? Allah mah begini judulnya. Kita bikin lagi, misalkan pelatihan, semua bisa jadi pengusaha. Wah, ini lagi trending nih, lagi jadi topik trending topik, semua bisa jadi pengusaha. Di mana mereka mengaksesnya? Oh, tiba-tiba saya punya 700 tempat. Tiba-tiba saya punya 700 lokasi. Wah, subhanallah. Dibuka kelas, semua bisa jadi pengusaha. 40 kali pertemuan, 1 tahun, diploma 1. Bayar tidak? Bisa bayar, bisa tidak. Kita bisa atur itu gitu. Bisa sangat bisa kita atur. Bayaran itu tidak harus selalu duit. Bisa berbentuk uang. Bisa transferan, bisa cek tunai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau daftar yang semua bisa jadi pengusaha. Oh. Pagi itu pagi kosong. Iya, makanya pagi kosong, belum Sabtu Minggu, banyak waktunya. Syaratnya apa Pak? 1, Anda bawa anak kambing kemari 2. Kambing Pak. Anda bawa 10 bibit pohon jati. Anda bawa kemudian 10 anak ayam. Apa Pak? Karena dengan 10 orang daftar bawa 10 anak kambing, itu 20 anak kambing. Lalu kemudian kita langsung bisa bikin perusahaan. Yang ngelola dia, anak yang ikut kursus itu. Oh, mereka juga mau jadi pengusaha, pengen usahanya apa, mereka juga nggak tahu. Kita kenalkan saja. Terus efeknya buat penerima apa? Kalau mereka udah datang, saya bilang, masa dia nggak punya anak? Kalau nggak punya anak, masa nggak punya adik? Kalau nggak punya adik, masa nggak punya ponakan? Kalau nggak punya ponakan, masa nggak punya anak yatim di sekitar kampung dia yang bisa dijadiin cas-cicus bahasa Inggrisnya? Kita bikin program sederhana. Di sini bisa gratis Pak, nggak bayar nih ukuran segini. Kalau Anda membawa 10 anak yatim di sini, misalkan seperti itu, kita dapat 2 tuh, dunia dapat, akhirat dapat. Jadi ketika menjawab pertanyaan Mbak ini, saya tidak jawab langsung. Ya udah, setelin aja tuh. Satu CD saya menjawab itu. Ketika sedekah Anda tumpul, wah, banyak itu. Orang nyari itu. Kenapa ya kok sedekah saya tumpul? Kenapa kok doa saya seperti tidak dijawab? Tiba-tiba langsung ada informasi dari seluruh cabang. Satu cabang bikin 10 spanduk. Satu cabang broadcast SMS ke orang tuanya. Satu cabang broadcast BB Group ke orang tuanya. Orang datang nyari tahu. Betul di sini Ustaz Yusuf mau ngajarin, betul. Oh, pakai apa? Ustaz Yusuf datang ke Madura. Dah Pak, kelasnya kelas movie. Kelasnya kelas audio video. Tapi insya Allah Ustaz Yusuf langsung akan membawakan materi tentang itu. Bapak tinggal duduk manis, dengerin, selesai. Nih, seperti ini kira-kira. Perpanjangan tangan saya adalah prima agama, insya Allah. Jadi pembelajaran seperti ini, saya seperti punya TV dengan 700 antena langsung, yang kapan saja disetel, kapan saja mau.
Pak, jutaan orang di Indonesia ini bingung kalau lagi head. Kalau lagi head, perempuan kalau lagi head, terus ngapain? Amalannya apa? Boleh nggak sih baca Quran? Kalau zikir-zikirnya gimana? Hal sederhana. Kita bikin kelasnya, 700 cabang jalannya, selesai. Datang itu ibu-ibu, dadang. Mungkin kelas kecil, 10-20 orang, 20-30 orang. Tapi lihat nanti minggu depannya, menggurita. Bikin kelas nanti, kecil-kecil jadi pengusaha. Keren banget itu. Kecil-kecil jadi pengusaha, coaching. Kalau buat orang dewasa biasa, ini coaching buat anak kecil. Siapa yang mentorin? Wirda. Penghasilannya udah puluhan juta sebulan. Wirda. Kerjaannya ngapal Quran toh. Sholat malam, sholat duha, sholat 5 waktu. Kemudian ikut homeschooling. Puluhan juta dia satu bulan. Wirda yang ngajar anak-anak Indonesia. Nanti ada sesi di mana Wirda bicara. Perhatiin Quran, nanti Allah yang merhatiin kita. Wirda loh yang ngomong. 11 tahun tuh anak. Bagaimana Wirda? Kemudian nanti bicara menginspirasi teman-teman sepantar dia. Bukan minta sama ibu dan ayah, tapi minta sama Tuhan ibu dan ayah. Saya punya pengalaman kecil beli MacBook Air. Saya nggak mau lapor sama ayah, nggak mau lapor sama papa, sebab kapok. Kalau lapor sama papa disuruh duha. Loh gitu, saya ngajar anak saya gitu. Sepatu rusak. Kalau ente kan judulnya, ya yuk kita berangkat ke pasar. Oh salah Pak. Jajan mie, sono ambil lemari. Oh salah. Di situ loh, di rak nomor 2 itu loh, dekat apa sih itu, bawah koran itu loh. Anak jalan situ. Besok datang lagi, "Mi, jajan." Ya ambil sendiri. Udah tahu tempatnya kan? 3 kali, 4 kali, besok langsung bebas dia. Sang. Langsung ke lemari, karena Anda memperkenalkannya ke lemari. Bagaimana kalau Anda kenalkannya ke Allah? Seperti Wirda Pak Adam, Pak Hari, seperti Wirda Pak Purdi. Saya perkenalkan kepada Allah. Pak, sepatu kakak rusak nih. Kakak udah ngomong sama Allah. Belum. Ini sana ngomong. Iya Pak, sholat ya. Pokoknya anak-anak Indonesia yang dengar Wirda itu mengerti bahwa ngopeni Quran juga jalan jadi orang senang. Ngopeni Quran juga jalan menjadi orang kaya. Ngopeni Quran adalah jalan buat dia mengachieve dia punya dream. Cerita ada tuh Wirda. Kita sholat sama papa minta sepatu, habis itu papa dipanggil sama satu perusahaan sepatu. Papa cerita, kata panitia, di sini punya tradisi. Semua penceramah di pabrik itu membawa sepatu. Saya bilang, kalau tradisi ini di pabrik mobil mantep juga. Panitia lalu sudah membungkus sepatu itu dan diberikan kepada saya. Di mobil saya buka, sepatu itu berwarna merah, logonya begini, dan nomornya 36. Ini problem Pak. Kaki saya bukan nomor 36, 40. Sopir saya sebelah Sariman bilang, orangnya masih ada, nyata, dan dia memberi testimoni di video itu. Dia memberi testimoni di video itu. Ustaz, saya telepon ya panitia untuk ditukar, karena tadi dia bilang kalau kekecilan, kalau warnanya nggak suka, tolong kemudian beritahu kami akan tukar. Ini bukan, ini kelewatan, kalau salah kelewatan ini. Ini bener aja sepatu saya 36. Ini mesti Allah. Dan saya tidak diberikan hak oleh Allah untuk tahu kalau ini adalah untuk Wirda. Kenapa? Karena doa itu begitu sepi. Hanya Wirda dan Allah yang tahu. Nggak mikir saya. Pulang, masuk gerbang, turun mobil, tenda sepatu toh. Wirda keluar dari rumah nyambut saya.
Bang, udah pulang. Buat kakak nih, buat kakak. Langsung saya dek. Oh, ini mesti Wirda minta sepatu. Buka langsung sek pakai cocok. Subhanallah. Maka Wirda kemudian cerita kepada anak-anak kecil yang di coaching. Enggak mungkin kan Wirda keliling ke 700 cabang Anda. Nggak mungkin, seperti saya nggak mau keliling ke cabang-cabang Anda. Tuh, ada teknologi kok. Anda jadi sahabat Yusuf Mansur. Saya bilang tadi, dengan teknologi kita bergandengan tangan.